Oke, hello everybody. Kembali lagi dan dengan baju yang sama. Saya suka baju ini, menyerap keringat. Dan dengan roti, multi sheet dan keju dan juga daging ikan tuna yang saya cincang dengan sendok. So, kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat jorok bagi Anda. Tapi bagi saya ini penting sekali bagi saya, bahkan bapak angkat saya dengan saya tuh ya dia pernah bekerja di sebuah pabrik obat yang menghasilkan hormon dan sayangnya pabrik itu perusahaan itu sudah tidak ada di Indonesia. Dan tapi salah satu produk dari perusahaan itu dipakai dalam pengobatan COVID. Jadi itu seperti dia bekerja untuk perusahaan itu 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, dan perusahaan itu benar-benar masih sangat inovatif dan masih ada sumbangsinya untuk pengobatan COVID yang terjadi di 2020 ini. Hebat kan? Nah, karena latar belakang dia itu medical representative alias sales obat, maka dia mengajari saya banyak hal. Salah satunya adalah tentang makanan. Nah, makanan ini dan bahkan ada salah satu tantangan yang mungkin bagi Anda adalah sangat-sangat menjijikkan. Oke, bagi Anda yang tidak mau kehilangan nafsu makan, Anda bisa skip video ini. Atau jika Anda ingin prank teman Anda, silakan share video ini kepada teman Anda dan suruh dia tonton di menit sesudah ini. Oke, saya ditantang oleh bapak angkat saya untuk menimbang berat badan saya sebelum ke toilet, dan menimbang lagi berat badan saya sesudah melakukan ritual pagi itu. Mengapa? Katanya agar saya tahu dan sadar bahwa apa yang saya simpan itu menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan dalam tubuh saya. Saya makan dulu. Kata mama tidak boleh ngomong sambil makan, but I like this because I'm hungry. Okay? Dan dari situ saya tahu bahwa rekor terbesar saya adalah 500 gram yang saya simpan dan kemudian saya buang. Can you imagine that? Half a kilogram. Dan itu benar-benar membuat saya tercengang-cengang bahwa jerawat di sana sini, terus emosi, mood yang terganggu. Ternyata itu disebabkan oleh sesuatu yang harusnya kita buang tapi kita simpan. Dan parahnya lagi, justru itu maksudku adalah jerawat ada di wajah itu adalah fenomena gunung es, dimana sebenarnya darah kita sudah terpolusi oleh kotoran yang kita simpan sendiri. Kekurangan serat dan cairan membuat kotoran dalam tubuh itu sangat susah dikeluarkan. Apalagi zaman sekarang orang suka sekali makan daging yang malah seratnya tuh bikin sumbat ya. Orang jarang makan sayur.
Bahkan saya pernah mendengar seseorang berkata pada saya, dia sama sekali tidak menyukai sayuran hijau. Saya agak sedikit sedih karena istrinya adalah teman baik saya, dan ingin sekali saya mengatakan pada teman saya bahwa harusnya kamu memasukkan menu makan suamimu ke dalam prenup, perjanjian sebelum menikah. Oke. Saya adalah seorang hipokondria, di mana saya sangat memperhatikan kesehatan tuh mungkin secara berlebihan, tapi saya yakin apa yang saya lakukan tuh baik untuk diri saya. Bagi orang lain mungkin saya berlebihan, tapi yang penting adalah bagi diri saya peduli dengan orang lain. Nah, jika mereka tidak peduli dengan kesehatan mereka, saya juga tidak bisa pedulikan hal itu. Karena teman saya yang dokter juga pernah mengatakan, kita bisa memberikan mereka obat, meresepkan mereka obat, tapi bukan berarti mereka otomatis akan memakan obat itu dengan dosis yang sesuai atau tepat waktu. Kembali kepada kotoran yang harus dibuang. Bahasa kedokterannya feces. Ternyata jika kita telat membuang BAB, buang air besar, itu membuat tubuh kita menjadi lemah karena bakteri di dalam feces berkembang lebih banyak, dan bakteri kita juga harus memerangi bakteri feces itu. Sehingga kekurangan bakteri untuk memerangi bakteri jerawat yang ada di wajah kita, karena kurang secara kuantiti dan quality, maka kita timbul jerawat. So, memang benar ya, akhirnya sesudah dipikir-pikir bahwa kenapa cowok suka cewek yang cantik mulus. Karena cantik mulus itu kulit ya, mencerminkan keadaan internal tubuh cewek itu. Kalau tubuhnya sehat, tentu saja penampakan kulitnya juga sehat, segar. Jadi tidak melulu putih, kan? Seperti punya kantong mata di bawah mata, sehingga dikasih konseler biar tidak kelihatan fine. Tapi kenapa ada kantong mata di bawah mata? Itu kan menandakan kurang tidur, kurang apa lagi. Dan dari segi akupuntur, untuk mengatakan ada masalah di organ hati. Jadi kita bisa pakai konseler setebal tembok raksasa Cina untuk menutupi itu, tapi bukan berarti masalah di organ liver kita akan selesai dengan memakai konseler itu. Anaknya. So, minum air putih yang banyak dan makan sayuran hijau. Yang kalau bagi tubuh saya biasanya ini adalah kangkung. Jadi kalau saya makan siang di kantornya, saya ke rumah makan tuh saya pesan tumis kangkung, dan sebelum pulang tuh jam 5 itu saya udah pasti mules, pasti ke toilet, dan saya bisa merasakan ada kangkung yang keluar. Atau jagung juga, itu sangat membantu saya untuk mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Dan jika makan siang saya ada jagung dan kangkung, dan pada sore hari saya tidak mules, saya tidak BAB, itu berarti saya kurang air, atau kurang makan yang banyak.
Jadi namanya sesuatu yang mau dikeluarkan tuh memang harus punya volume ya, harus punya massa. Dan saya harus makan ya, apapun itulah, mungkin karbo, serat memang bagus, tapi jangan over juga karena nanti jadi seret. Ya makan aja gitu. Dan kebetulan karena sudah diabetes umur 40-an, makan tuh menjadi masalah. Karena semakin tua orang tuh makin males ya makan, apalagi kalau tidak ditemanin ataupun malas aja gitu. Nafsu makannya juga tidak seperti dulu. Kalau dulu waktu umur 20-an saya bisa makan 2 Big Mac. Burgernya McD yang Big Mac, yang which is itu ukurannya adalah 2 kali Big Mac yang sekarang. Awal-awalnya McD masuk ke Indonesia itu saya makan Big Mac-nya, oh my god, it's heaven, it's heavy dan itu sangat besar. Dan saya masih bisa makan 2, but now makan 1 aja udah kemajuan ya buat gue. Ya karena I don't like processed food anymore. Aku tidak suka daging yang sudah diproses begitu. Ini kan daging ikan yang cuma mungkin dikukus dan dikasih minyak gitu aja. Ya, so dengan malas makan, tidak ada volume ya, jadi agak susah. Minum air yang banyak pun belum tentu keluar. So ya, jadi saya tahu bagaimana mengeluarkan itu dari tubuh saya, sehingga jerawat saya bisa sembuh dengan lebih cepat dan lebih baik. Dan lagi pula saya merasa lebih ringan kalau itu sudah keluar. Nah, sekarang tinggal kalian sendiri mencari mekanisme tubuh Anda, apa yang bisa membuat BAB kalian lancar dan teratur, karena itu sangat mempengaruhi overall kesehatan tubuh kita, termasuk juga pikiran dan perasaan. Orang yang emosi itu kadang-kadang ya sorry to say sembelit, sehingga emosian. So I see you in the next video, and bye. God bless you.